Pertama gini, kenapa Islam itu kita boleh masuk ke musola atau masjid karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada praktek penyembahan Avodazara, penyembahan berhala, nggak ada itu. Tolong jelasin dong Avodazara apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Billy ini adalah seorang, saya sebutnya pelaku Yudaisme. Ya, boleh. Salah nggak? Betul ya? Iya, boleh. Pelaku Yudaisme. Billy ini asli orang Indonesia. Beragama Yahudi ya. Agama Yahudi, tapi asli orang Indonesia. Iya. Tapi apa? Buyutnya ya? Iya, betul. Buyutnya berasal dari? Yaman. Dari Yaman. Oke ya, ternyata kita juga tahu bahwa di Yaman itu juga banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman ya. Iya, betul. Mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah, jadi akhirnya saya bisa narik Billy datang ke studionya Gerak Malam Jakarta. Ini juga adalah seorang murid dari Rabbi Tovia Singer, betul? Iya, betul. Nah, ini waktu masih bayi siapa? Ah, ini anaknya nih, lihat nih ya. Ini rambut sininya kan panjang juga nih, cuman sayangnya belum kriwil-kriwil gitu. Belum kriwil-kriwil. Namanya Maher Shalal Hasbas. Widih. Lu sengaja kasih nama itu? Iya. Diambil dari Yesaya 8 ayat 3. Iya, yang bikin paling ngeselin. Tahu kan gua? Wah, ceritanya Billy ini sekarang kita mau ngobrol tentang ya tanah. Iya. Tanah, terus kemudian nanti kita akan bicara bahwa di antara agama Yahudi dan Kristen ini kan ya selalu terjadi kontroversi. Karena ada perbedaan yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Nah, Kalau nih masalahnya, kalau Kristen tidak pakai kitabnya orang Yahudi, mungkin terjadi masalah ya. iya nggak jadi masalah. Tapi karena Kristen menggunakan separohnya nih, bahkan lebih dari separohnya, mungkin 2/3-nya kitab Kristen yaitu Perjanjian Lama, itu kan diambil dari kitabnya orang Yahudi, Betul. yaitu Tanakh, melalui kitab Septuaginta. Betul, Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ke situ, pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya, jadi Billy menjadi pelaku Yudaisme itu dari umur berapa? Dari kecil apa gimana? Oh, enggak lah. Jadi karena ibu seorang muslimah ya. Ibunya malah Muslim. Terus Ayah seorang pendeta Advent dulu. bapaknya malah Advent. Advent. Jadi Tapi Advent juga nggak makan babi sih ya? nggak makan. Jadi tapi papa tuh sebelum dia sakit ya, dia udah anti Paulus dia. Anti Paulus. Paulus dia bilang ini Paulus gak bertentangan dengan firman Tuhan ini dengan gitu? Taurat itu ya. Papa udah nggak ada ya? Masih ada. Masih ada. Sampai sekarang dia terakhir waktu masih sehat kalau berdoa itu nggak kepada Yesus lagi. Oh, kepada? Dia ke Yahweh nyebutnya. Oh, Yahweh. Karena dia kan nggak tahu ya. Terus mamanya masih Muslim? Masih muslim, sampai sekarang adik saya seorang muslimah. Oh gitu. Nah terus Billy menjadi pelaku Yudaisme sejak umur berapa? Iya pas mulai SMA itu udah mulai goyang. SMA. Jadi kita lihat ini kan, kok kalau di dalam perjanjian baru kok Yesus mulu Tuhan. Kalau perjanjian lama, Tanakh itu Gak ada Yesus. Allah Israel. Ya. Siapa nih Allah Israel? Ya. Nah, nggak ada Yesus di situ. Kalau kita mau jujur, perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak nyambung sama sekali. Memang gak nyambung. Nggak ada Yesus di dalam perjanjian. Iya. Cuman itu tidak terlihat sama orang Kristen ya? Ya itu karena doktrin. Oke. Ya, terus. Nah di situ kita pencarian gimana caranya. Kita belajar bahasa Ibrani dulu ada tuh. Belajarnya di mana? Dulu aku punya beli buku sendiri sampai gitu kan. Dulu ada tuh keluaran siapa ya? Gramedia keluarin buku belajar bahasa Ibrani tuh. Aku belajar situ tuh. Oh itu kayak Iqra gitu? Iya belajarnya. Ada belajarannya. Iya. Nah terus ada juga kamusnya. Cuman masih nggak seperti sekarang yang sama siapa tuh? Yang orang Muslim yang ahli. Iya ada siapa yang ngasih kursus ya? Iya Aduh, itu siapa namanya? Aduh saya juga lupa namanya siapa tuh? Ya itu sekarang udah bagus. So, dulu masih parah, masih sumbernya masih sedikit. Nah habis itu baru ketemu Rabbi Tovia. Nah di situ. Berarti ketemu Rabbi Tovianya ketika dia tinggal di Jakarta? Ya waktu Rabbi Tovia tinggal di Jakarta. Taunya Rabbi Tovia Singer itu dari mana? Dari Elisiva dulu. Oh dari Elisiva. Elisiva dulu. Kenal di Elisiva juga kenalnya di sosmed ya. Oh di sosmed. Waktu itu terus akhirnya kita
ketemu Rabbi Taufik, ketemu Elisifa juga, dan disitulah banyak belajar kita. Oke, tapi waktu belajar dengan Rabbi Taufik Singer berarti Billy sudah bisa bahasa Ibrani? Sedikit ya, masih sedikit. Masih sedikit, sama belum seperti waktu sekarang. Oke. Dan memang prosesnya gitu ya, mesianik. Dari mesianik kita, wah ini nggak beres lagi, sesuai dengan, iya kan, waktu di mesianik. Tapi di situ kita mencari menggali lagi, ini kok Allah Israel yang mana nih? Tuhan bukan manusia. Loh kok ini Tuhan Yesus gitu. Jadi manusia. Ini bingung nih kita nih. Kalau kita mau kembali ke secara tekstual ya, memang Tuhan bukan manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia, bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan perjanjian lama. Iya, dengan Taurat ya. Iya, begitu. Oke. Nah, Billy ini orang yang saya pernah bilang beberapa kali bahwa saya sama Billy pernah ke sebuah pusat perbelanjaan, terus pada waktu itu waktunya sholat asar, ya. Iya betul. Kita sama-sama masuk ke dalam masjid. Betul. Ya? Jadi saya di soft depan sama jemaah yang lain, Billy di soft paling belakang sendirian, ya di dinding paling belakang. Apa tefila ya? Tefila minha. Ya. Nah tefila minha sendirian. Gitu. Emang nggak boleh join sama yang soft depan gitu? Boleh juga. Boleh juga. Aja. Cuman mungkin kan bacaannya beda. Iya. Ya kan? Nah. Ini bukti bahwa seorang Yahudi ketika dia pergi ke suatu tempat nggak menemukan sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid. Boleh. Betul kan? Boleh. Kenapa? Karena buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Betul. Betul kan? Tapi nggak boleh masuk gereja. Iya. Boleh, batasnya bayangan genteng. Bayangan genteng. Nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Kenapa? Nah, kita pengen dengar sendiri langsung dari orang Yahudi ini. Pertama gini, kenapa Islam itu kita boleh masuk ke musola atau masjid? Karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada praktek penyembahan avodazara, penyembahan berhala, nggak ada itu. Tolong jelasin dong avodazara apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan zara itu asing ya? Ya, Tuhan asing lah, jadi berhala. Nah, di dalam musola atau masjid itu tidak ada apa namanya? Kayak gambar atau patung, nggak ada. Ikon nggak ada. Ya. Kan firmannya jangan buat lo tisa gimana? Lo ta'asir leka fesel fekotemuna. Jangan apa? Gimana? Pasir bahasa main, mumal, pasir baras, mitakat, pasir bamain, mitakat baras. Jadi malah hafalan dia. Iya, jangan membuat bagimu fesel, patung. VH Temuna dan juga ikon. Temuna itu ikon. Jadi nggak boleh ada gambar orang atau patung. Nah, lo tistakafi lo takdem, jangan kau sujud menyembah kepadanya atau memberi hormat, nggak boleh. Ya di dalam masjid atau musola nggak ada itu. Terutama terutama doktrinnya. Di dalam Islam nggak ada doktrin penyembahan terhadap manusia. Nah kalau di dalam gereja kita melihat ya, begitu kita masuk ada patung, ya, patung seseorang yang dikuduskan gitu. Tapi kalau di gereja Protestan kan nggak ada patung. Yang seperti mana tuh? Salibnya ada kan? Oh iya, salibnya ya. Iya. Bedanya kalau salibnya Protestan nggak ada patung Yesus. Kalau di Katolik salibnya ada patung Yesus gitu ya. Iya. Tapi salibnya aja nggak boleh ya? Sama aja. Kan sama aja. Salib adalah apa? Ya itu lambang. Iya, jadi susah. Oke. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang Islam itu, misalnya orang Islam melihat tulisan Allah atau Nabi Muhammad, apakah boleh menggambarkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kita juga ketika melihat YHWH, nggak ada kita nggambarin kayak gimana gambarnya. Tapi kalau teman-teman Kristen melihat salib, apa yang digambarin mereka? Bayangannya Yesus. Seorang yang berlambut pirang, matanya biru. Mata biru, jenggotan, hidung mancung, bengkok, gitu. Terus nggak pakai baju. Jadi gitu bedanya. Jadi kalau di Islam tidak ada praktek penyembahan berhala, tapi kalau di dalam kekristenan ya itu. Nggak, jadi buat Yahudi itu praktek seperti itu dianggapnya sebagai penyembahan berhala. Penyembahan terhadap Allah asing ya. Oh, Allah asing ya atau berhala ya. Karena waktu itu kan gue pernah podcast sama Rabbi Taufik Singer kan gitu juga. Rabbi kan juga bilang bahwa mereka tuh adalah avodazara, penyembah asing.
Gua tegesin, penyembah berhala bukan? Iya, penyembah berhala. Iya. Gitu ya. Dan ketika itu saya tanya ke Rabbi Taufik Singer, apakah Tuhan yang disembah oleh Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Saya tanya gitu. Rabbi bilang, yang disembah sama Islam dan disembah sama Yahudi sama. Tapi yang disembah sama Kristen itu beda gitu kan. Bisa tolong kasih tanggapan? Iya, betul sekali. Mungkin ada tanggapan Karena tambahan. dari 72 gelar-gelar nama Hashem. Misalnya Ar-Rahman, El-Rahum yang maha pengasih. Ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu Hashem. Terus ada lagi dia bergelar Hakados yang maha suci. Hakados. Hakados yang maha suci. Ada lagi bergelar El Elyon yang maha tinggi. Ya. Artinya apa? Subhanahu wa ta'ala itu. Widih. Jadi kalau begitu sebentar. Ini gue potong sebentar. Banyak orang yang ngomong, banyak orang yang komen bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau SWT itu katanya beda dengan Tuhannya Yahudi dan Kristen. Nah itu dalam bahasa Ibrani Hakadosh. Lu kesini aja Ya. Yang dalam bahasa Ibrani Hakadosh itu yang maha suci. Dan yang maha tinggi itu El Elyon. El Elyon. El Elyon itu adalah gelar nama lain. Berarti kalau digabung Hakadosh sama El Elyon itu berarti kalau terjemahin ke bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul. Benar kan? Betul. Itu pentingnya kita belajar bahasa rumpun semitik. Rumpun semitik penting. Dengar sendiri ya, kita belajar bahasa. Jadi kalau mau belajar Torah, ya paling enggak punya basic bisa bahasa Ibrani, memahami lah. Ya. Jadi kita bisa paham. Terus Tuhan juga bergelar Hamakom ya, sang tempat. Terus dia juga bergelar banyak El Gibor ya. El Gibor, El Shaddai. Banyak gelarnya, ada 72. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan yang kita bisa ketahui. Tapi membayangkan Tuhan atau menggambarkan Tuhan itu tidak ada di dalam kamus orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi, karena menggambarkan Tuhan itu suatu hal yang sangat melanggar. Karena Tuhan itu bukanlah manusia, nggak berbentuk apa-apa dia. Maher ngangguk ya, ngerti ya dia? Ngerti lah. Wih, ngerti ya, keren ya. Bentar. Ini gue punya kitab nih. Wih, jangan sedih, lu gue juga punya beginian nih. Wis. Komentari Rabbi. Tipis bukunya. Mantep nih. Cuman harganya pedas juga, Bil. Waduh, bahasa Arab nih. Bisa digaun, Torah tuh. Torah. Originally ini Torah dalam bahasa Arab. Ya, bisa aja. Kawan. Nah, sekarang gue tunjukin nih. Ini yang udah gue tanda ini. Di sini ada kata Allah. Oh iya, betul. Ini diterjemahin dari kata itu yang tetragrammaton. Hashem, betul. Ini juga nih tuh Allah. Itu dalam kitab apa tuh? Ke Exodus 3. Exodus, coba 15. Exodus 20. Exodus 20. Oh, ayat 2. 20 ayat 2. Nih, ini juga ternyata buat orang Yahudi, Arab yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu kalau nggak salah ada Annaullah Rabka. Ini Allah. Anna mana Anna? Ini Anna. Anna Allah nih. Rabka. Iya. Berarti itu sama dengan Anoki Hashem Eloheka. Berarti yang disebut. Tunjuk dong. Ini gimana dong? Ntar gua foto, ntar gua tunjukin di sini. Oke. Jadi yang disebut dengan tetragrammaton itu setara dengan kata Allah di sini kan? Betul. Nah, sekarang IHWH sendiri itu adalah akronim memiliki arti Haya Howe Vih. IHWH. Haya dia yang dulu. Howe dia yang sekarang Vih dan dia akan datang. Artinya Tuhan itu kekal. Yang ada dan selalu ada. Selalu ada. Betul. Iya, betul. Ini jadi gua tunjukin lagi nih. Ada lagi. Ini ada kamus bahasa Arab. Ya. Ini namanya kamus Al-Munjid. Nah, kamus Al-Munjid ini di dalamnya ada definisi kata Allah. Ya. Nah, itu yang penting tuh. Dari kemarin aku nanya, Allah itu bisa dipahami nggak secara ya, nanti saya fotoin. Allah itu adalah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Apa tuh? Jadi yang artinya itu adalah Allah adalah sebuah pribadi yang selalu ada dan istilah yang ada dan selalu ada gitu. Sama kayak tadi lu sebut. Bukan.
Sama. Nah, itu kata Allah, berarti Allah di dalam Islam itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yahudi. Iya memang begitu, karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Orang Islam juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu Tuhannya Musa, Iya. Harun, Tuhannya David, Tuhannya Shlomo. iya. Gitu. Betul. Nggak mau. Oke, memang jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Brardus. Siapa namanya? Siapa ya? Jean Brardus. Jean Brardus. Nah, tulisannya Gene Brardus gitu. Jean Brardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul, dia mencoba memvokalkan gitu. Iya. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya. Iya, sekarang kita lihat dari mana orang Yahudi bisa berani nyebut nama Yahweh sebagai Hashem. Musa pernah memanggil itu dengan sebutan Gimana? Hashem Gimana? di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, ini dia nih. Nah ini ya, yang ngomong langsung orang Yahudi nih. jadi- Yang punya kitab nih. Dari mana orang Yahudi memanggil Hashem? Nah, ini dia nih. Ada ya. Hashem. Bentar. Ini penting nih. Imamat berapa? Ini dulu deh. Ulangan 25 ayat 58. Ulangan 25 berapa? 28 58. Ulangan 2858. 2858. Ini nanti kita tampilin juga ya. Terjemahnya itu, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan, nah kalau Nah, ini. Nah, LI kan, oke. Laasot el kol di frey hatora hazot haketufim basefer haze lir'ah et Hashem. oh ada tulisannya Hashem. Hashem, nama itu kan. Tapi di sini terjemahnya menjadi nama itu ya. Oke. Nama itu, nama siapa itu? Ya. Es Hashem, Hanikbat, VH Nora, Haze, Baru. IHWH. Ya, di sini Yod He Vav He di sini Betul. diterjemahkan di LAI menjadi Tuhan dengan huruf besar semua. Berarti Hashem sang nama ini ya namanya ini IHWH Ya. gitu. Jadi di mana orang Yahudi memanggil kata Hashem dalam kitab Ulangan. Ya, tolong di screenshot dong, kirim gua. Oke. Dan ini satu lagi Yang Adonai. Imamat. Oh, Imamat berapa? Imamat 24:11. 24:11. Terjemahannya gini. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Nah, Tuhannya lebih besar semua nih. Ini Nah, lebih keren. Faikra ben Haisha, Hai Israelit, et Hashem. Hashem. Tuhan huruf besar. Oke. Tuhan huruf besar. Di sini Hashem, di sini Tuhan huruf besar semua. Padahal Hashem itu artinya nama itu ya. Iya, gitu. Jadi kenapa orang Yahudi menyebutnya Hashem, ada alasan dasarnya ini. Oke. Tolong ya di screenshot ya. Oke. Nanti kirim ya. Nah, jadi gitu ya. Dengan kedatangan Billy, kita nanti bisa banyak mendapatkan perspektif yang baru. Bener, ini penting ya, soalnya ketika misalnya saya dan teman-teman Muslim yang berapologetika dengan kalangan Kristen, ya biar bagaimanapun tidak bisa tidak kita harus melibatkan Yahudi dalam hal ini. Ya. Karena 2/3 bahkan lebih kitabnya Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Saya sering ngomong bahwa kitab Yahudi itu menjadi perjanjian lamanya orang Kristen melalui sebuah kitab yang namanya kitab Septuaginta. Tapi di dalam Septuaginta itu sudah diresensi sama Bapak Gereja. Origen, Lucian, Hesisius. 3 ya. Itu yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya orang Kristen. Betul. Nah, ketika sudah diresensi oleh ketiga Bapak Gereja ini,
kitab Septuaginta itu menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Ya, padahal kalau tanah yang orisinil dari Yahudi ditanya, ada nggak sih bener ada nubuat buat Yesus? Nggak ada satupun. Nol kan? Nol, nggak ada. Nihil berarti. Nah itu ceritanya. Jadi itu yang terjadi ya. Nah ini kebetulan ada pelakunya sendiri dan paham bahasa Ibrani dan memang menjadi pelaku yang istilahnya yang nyata gitu ya. Jadi ketika tadi saya juga bilang bahwa perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu adalah konsep ketuhanannya. Tadi udah dibahas sedikit ya. Betul. Konsep keselamatannya. Nah kalau di konsep keselamatan di Yahudi gimana?